Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan urusannya, amin. Sahabat-sahabatku, ini review tanaman. Ini biasanya orang itu tahu buahnya namun nggak tahu istilahnya kayak apa batang daunnya, sahabat-sahabatku. Yaitu ini mengenalkan tanaman ini, kalau tanaman ini cuma lakunya di musiman, sahabat-sahabatku, yaitu di musim pas waktu puasa. Jadi ini namanya blewah, sahabat-sahabatku. Lah, buah blewah ini cocoknya ditanam kayak semangka, sahabat-sahabatku. Kalau bisa itu gulutannya luas kayak semangka, itu ditajuk kayak nanam jagung, sahabat-sahabatku. Itu nantinya bagus untuk bertumbuhnya. Jadi istilahnya enggak usah pakai polybag, itu bisa tumbuh dengan sempurna, sahabat-sahabatku. Ini gampang tumbuh dan gampang berbuah, tapi sayangnya ini banyak kekurangan, karena kalau enggak bulan puasa itu susah, agak kurang tarik dijual, sahabat-sahabatku. Cocoknya ini ditanam di musim puasa. Lah, tanaman blewah ini bibitnya sekitar 100-an, sahabat-sahabatku. Itu isinya 500, sekitar 500-an. Jadi kalau sahabatku ada yang kepengen menanam ini tapi kurang bagus juga, kurang laku kalau ditanam saat enggak bulan puasa. Sebenarnya ini enak, gampang tumbuh subur, bahkan lebih enakan ini rawatannya daripada mentimun, sahabat-sahabatku, karena ini hama cuma sedikit. Lah, kalau ini bibit F1 atau masih toko, sahabat-sahabatku. Jadi ini kami punya tumbuh sendiri, saya rawat. Ini satu batang ini buahnya kayak begini nih, sahabat-sahabatku. Nah, ini gampang berbuah, padahal ini istilahnya enggak saya rawat tapi tetap berbuah. Lah, tanaman blewah ini pemupukannya enggak rewel, sahabat-sahabatku, bahkan hama istilahnya enggak seberapa ada. Jadi ini masih banyak rumputnya karena ini numpang sama tanaman kembang kol. Kemarin itu saya tumpang sama kembang kol, jadi kembang kol umur 1 bulan lebih itu saya tanami. Ini kembang kol mau habis, ini sudah berbunga. Jadi ini bagusnya dibersihkan rumput-rumputnya, karena sebentar lagi itu ada tanda-tanda buah. Lah, tanaman blewah ini, sahabat-sahabatku, banyak kekurangan. Jadi makanya ini saya ceritakan. Misalkan di daerah sahabatku istilahnya kok lambat penjualannya, itu kurang bagusnya begini, sahabat-sahabatku. Karena blewah ini enggak tahan dalam penyimpanan, jadi harus sesegera mungkin itu laku, karena kalau enggak laku secara cepat itu gampang busuk. Itulah kekurangan dari blewah, karena blewah itu musiman, sahabat-sahabatku. Karena kalau blewah di musim pas bulan puasa itu sangat laku memang, karena kelebihannya baunya itu harum, sahabat-sahabatku, dan itu sangat laku untuk di bulan puasa. Tapi misalkan sahabat-sahabatku kepengen menanam, kalau di pasarannya secara cepat itu bisa menanam
tahun depan itu kurang 2 bulan puasa, sahabat-sahabatku. Itu kita menanam, jadi pas sebelum puasa, mendekati puasa itu sudah bisa panen. Karena belewah ini umurnya sekitar 60 hari itu sudah mulai panen. Bahkan itu enggak kayak semangka, sahabat-sahabatku. Jadi misalkan bulan puasa itu sudah mulai panen, belewah itu bisa nyampe istilahnya lebaran. Jadi buah itu terus ada, sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya enggak kayak semangka. Jadi kakaknya yang sudah tua itu punya adik, jadi agak lama kita bisa memanennya, sahabat-sahabatku. Nah, ini buktinya kami punya satu batang ini, buahnya ini 5, sahabat-sahabatku. Ini enggak saya rawat, kayak segini rumputnya, itu buahnya bisa 5. Ini padahal apalagi kalau kita beli dari bibit toko itu malah buahnya lebih mantap. Jadi sahabat-sahabatku, kalau menanam belewah di pas daerahnya enggak bulan puasa, enggak laku, ya jangan. Karena buah belewah ini istilahnya enggak tahan dalam penyimpanan. Jadi sesegera mungkin cepat laku, karena enggak laku-laku itu busuk. Itulah kekurangan buah belewah. Lah, kelebihannya buah belewah itu hama enggak seberapa ada. Jadi istilahnya enggak ribet, enggak minta lanjaran, sahabat-sahabatku. Bagusnya itu lasan. Jadi misalkan sahabat-sahabatku menanam belewah, kalau bisa jangan dikasih lanjaran, karena belewah itu enggak punya golor. Jadi istilahnya senangnya itu minta dilasah kayak begini, sahabat-sahabatku. Itu nantinya buahnya di atas tanah. Jadi banyak kekurangan belewah itu, istilahnya enggak tahan dalam penyimpanan. Dan keunggulan belewah itu baunya sangat harum, itu sangat laku di musim puasa. Cuma itu saja, sahabat-sahabatku, karena semua orang itu kadang tahu buahnya, enggak tahu batang daunnya. Jadi ini sambil mengenalkan batang daunnya, yaitu belewah kayak begini. Ini setengah kayak timun, setengah kayak daun labu, sahabat-sahabatku. Jadi ini enggak gampang kena penyakit, jadi istilahnya gampang berbuah. Cuma itu saja, sahabat-sahabatku, ini semua mengenalkan yaitu buah belewah. Sebenarnya ditanam enak, namun banyak kekurangan. Kalau penyimpanan itu enggak laku-laku, itu cepat busuk, dan kelebihannya gampang mahal di bulan puasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi sahabatku yang baru ketemu channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.